warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiawati, guru di SD IT Al-Hikmah, Kota Bekasi. Sekaligus mahasiswa PPG Angkatan Pertama tahun 2021 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kali ini saya akan melaksanakan PPL pertemuan pertama. Adapun rangkaian kegiatannya adalah membuat perangkat pembelajaran yang akan di-PPL-kan. Yang kedua, mendapat feedback dari dosen pembimbing lapangan dan guru pamong. Yang ketiga, melakukan perbaikan perangkat pembelajaran. Yang keempat, melaksanakan PPL pertama secara daring dihadiri oleh dosen pembimbing lapangan dan guru pamong. Tapi sebelum melaksanakan pembelajaran, guru memberikan informasi kepada peserta didik melalui grup WA kelas dan Google Classroom. Berikut ini adalah ringkasan videonya. Selamat menyaksikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, yuk kita berdoa dipimpin oleh leader of the day. Silahkan Torik untuk memimpin doanya. Doa mau belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran pertama. Mau absen dulu ya, Abdul Qadir. Kali ini kita akan membahas tema 1, subtema 1, pembelajaran pertama. Organ gerak hewan. Kita tulisnya. Hari ini Miss mau jelasin tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, kita dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Ini adalah peta konsepnya. Tapi sebelum kita masuk, Miss mau tanya, Noval tahu nggak burung kutilang itu alat geraknya apa sih? Tahu ide pokok? Ya? Paragraf campuran. Kalau paragraf campuran, Ana tolong dibaca dong, Ana. Sama. Mengerjakan LKPD yang sudah Miss tampilkan di Google Classroom. Jadi apa yang sedang kamu lakukan, Nak? Aku memperhatikan kelinci-kelinci itu, Ayah. Lucu sekali. Bulu-bulunya tebal dan gerakannya sangat lincah. Kenapa kelinci-kelinci itu bisa meloncat dan lari semacam itu, ya? Kelinci itu bisa bergerak karena didukung organ-organ geraknya, Nak. Pada dasarnya, organ gerak kelinci dan hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Jadi, tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan apapun, Ayah. Tepat sekali, anakku. Wah, aku jadi ingin tahu lebih banyak tentang organ gerak hewan dan manusia, Ayah. Bagus sekali, Nak. Ayah punya buku cerita yang bisa kau baca dan kamu pelajari. Ayo masuk ke rumah, Nak. Ayah akan tunjukkan padamu. Sekarang, coba kamu baca buku di depanmu itu, anakku. Baiklah, Ayah. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak.
Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Aku telah selesai membacanya, Ayah. Apakah kamu tahu, anakku, ada berapa paragraf dalam bacaan tersebut? Bacaan berjudul organ gerak manusia dan hewan terdiri atas 5 paragraf, Ayah. Tepat sekali. Masing-masing paragraf dari bacaan tersebut tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Apa yang dimaksud ide pokok dan kalimat pengembang itu, Ayah? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Coba kamu perhatikan paragraf pertama dari bacaan tersebut. Ide pokok dari paragraf pertama adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Sedangkan kalimat pengembangnya adalah secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Aku masih belum paham, Ayah, bagaimana cara menentukan ide pokok dalam sebuah bacaan. Untuk menentukan ide pokok dari bacaan, yang pertama kamu lakukan adalah membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu. Lalu, kamu bisa menentukan inti paragraf tersebut. Inti paragraf itulah yang disebut ide pokok atau pikiran utama. Aha, aku sudah mulai mengerti, Ayah. Kalau kamu sudah paham, sekarang cobalah untuk mencari ide pokok dari setiap paragraf bacaan tersebut. Setelah ini kita akan ngebahas tentang ide pokok masing-masing paragraf. Kalian diskusiin ya, kalian tentuin dulu. Ide pokoknya dari paragraf 2, 3, 4, 5 itu apa? Yang ini merupakan pengembangan dari yang warna biru. Bisa juga dengan kalimat lain, misalnya, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Bergerak adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya begitu kalian buatnya. Bisa coba sekarang ditulis di buku tulisnya, dikerjakan di LKPD-nya. Oke ya. Yuk dikerjakan dulu. Kasih waktu 5 menit ya untuk kerjain. Miss mau minta perwakilan satu orang untuk ngembangin ide pokok tadi. Siapa yang bisa? Ya, Kevin coba. Tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Oke, Masya Allah. Tepuk salut. Salut, salut. Salut. Sama kamu. Siapa yang bisa ngembangin paragraf keempat? Saya bisa nih. Tulang. Otot disebut alat gerak aktif karena otot yang dapat bergerak, sementara tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Tapi otot tidak bisa menopang beban tubuh tanpa bantuan dari tulang. Wih, Masya Allah, keren. Noval, tepuk salut. Salut. Aku salut sama kamu.
Oke, lanjut ya. Lanjutnya Miss Lia akan menjelaskan tentang kuisis. Nanti setelah ini kalian mengerjakan kuisis, dikerjakan, dan LKPD-nya yang bisa ngeprint di rumah itu difotokopi, dikerjakan, ditulis di sana, terus dikirim ke Miss Lia. LKPD-nya bentuknya apa, Miss? Itu pakai warna. Nggak harus pakai warna. Soalnya print warna aku habis. Iya, gelap nggak apa-apa. Terus kalau yang tadi ngerjainnya di buku tulis juga boleh dikirim. Tapi kalau misalnya udah kerjain di buku tulis terus kerjain di yang itunya boleh. Yang pengembangan ide pokok tadi yang sudah dijelasin sama temennya, kalian tulis, kalian kembangkan dengan bahasa kalian sendiri. Kalau udah nulis apa di buku tulis terus tulis lagi nggak apa-apa, ulang di situ. Iya. Oke. Itu dikumpulinnya lewat GC atau WA, Miss? GC aja. Oh, GC. Ya, alhamdulillah. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Cukup dikerjakan di buku tulis. Ada yang mau nanya nggak? Tadi mau nanya. Setelah ini kalian ngerjain kuisis dulu ya, yang ada di Google Classroom, Bu. Gampang atau susah, Miss? Pilihan ganda. Pilihan ganda gampang apa susah? Nih ya. Jangan lupa tulisnya pakai tulis nama lengkap ya. Ini kemarin Miss. Miss mau ke kamar mandi ya. Oke. Ya, kalau Miss udah kerjain berarti udah tahu dong jawabannya. Nggak bisa kerjain, maka itu. Oke, kita kesimpulannya ya. Kesimpulan hari ini ada 3. Yang pertama, kita hari ini belajar tentang organ gerak manusia. Organ gerak manusia terdiri dari 2, yaitu organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Yang kedua, kita belajar terkait ide pokok paragraf. Ide pokok paragraf terdiri dari 3, yaitu deduktif, ide pokoknya berada di awal paragraf, induktif, ide pokok berada di akhir paragraf, dan ide pokok yang campuran. Selanjutnya yang ketiga, kita membahas terkait cara pengembangan ide pokok paragraf. Yang pertama kita tentuin dulu ide pokoknya, lalu kita kembangkan dengan kalimat kita sendiri. Kita tutup dulu ya, biar Miss Tia bisa nutup recordingnya dulu ya. Kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ringkasan video hasil praktik pembelajaran PPL pertama. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.